Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praska Fredo Anggraye. Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Dharma Andalas Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logo. Baiklah, pengertian logo. Logo adalah tanda grafis, lambang atau simbol yang digunakan untuk membantu dan mengidentifikasi hingga mendapatkan pengakuan publik atau mempersuasi khalayak. Logo dapat berupa desain abstrak atau figuratif dan menyertakan teks dari nama yang diwakilinya sebagai dalam sebuah tanda simbol. Aristoteles merupakan ilmuwan paling terkenal yang menciptakan berbagai teori dan keilmuan dari logika, filsafat, etika hingga fisika, biologi, psikologi, politik, dan retorika. Retorika adalah seni persuasi. Tujuan persuasi adalah mengubah sudut pandang orang lain atau menggerakkan orang lain untuk mengambil tindakan. Tiga cara persuasi Aristoteles yaitu logos, ethos, dan pathos. Apa itu logos, ethos, dan pathos? Ketiga kata berasal dari bahasa Yunani ini mempunyai arti masing-masing, yaitu logos berarti logika, ethos mempunyai arti karakteristik khas dari budaya, era atau komunikasi sebagaimana diwujudkan dalam keyakinan dan aspirasi atau lebih mudah pemahamannya bisa diartikan sebagai sebuah penggambaran untuk image. Logo desain dalam komunikasi grafis. Logo merupakan simbol grafis atau visual yang terkait dengan produk, perusahaan, atau ide. Logo mempunyai tujuan memberikan identitas pada produk, perusahaan, atau ide dan penampilan visual yang dapat diingat orang atau halayak. Ada berbagai jenis logo. Logo tipografi menggunakan huruf dan kata. Ini biasa disebut logotype. Logo piktografik menggunakan gambar visual, biasa disebut logogram. Beberapa logo dapat berupa kombinasi elemen piktograf dan tipografi. Prinsip desain logo untuk identitas korporasi. Corporate identity adalah refleksi atau gambaran bagaimana perusahaan atau organisasi berpikir tentang dirinya sendiri dan bagaimana dilihat dari luar. Corporate identity juga hampir selalu merupakan kesan pertama publik terhadap perusahaan atau organisasi. Suatu persepsi visual yang menyampaikan suatu pesan kepada publik. Menurut Frank Jack Vance, pakar public relation dari Inggris, pengertian corporate identity seharusnya tidak disamakan dengan pengertian dari corporate image atau citra korporat, meskipun corporate image mencakup corporate identity. Corporate image adalah kesan keseluruhan terhadap sebuah perusahaan atau organisasi yang didasarkan pada kinerja sebuah sebuah perusahaan yang di yang didasarkan pada kinerja dan kegiatan perusahaan organisasi itu serta reputasinya. Elemen identitas korporat pada logo. Corporate identity scheme atau suatu perusahaan atau organisasi didasarkan pada 4 hal berikut. Yang pertama, nama perusahaan atau organisasi. Yang kedua, tipe logo, cara yang khusus dalam mempresentasikan nama perusahaan atau organisasi, badge, dan simbol. Yang ketiga, tipografi atau tipe huruf yang digunakan, cara penulisan nama perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah warna korporat atau house colors. Warna yang digunakan pada perusahaan atau organisasi dan logonya, contohnya warna biru untuk BCA, warna merah untuk Bank Niaga, dan lainnya. Selain keempat hal dalam corporate identity scheme di atas, corporate identity juga diasosiasikan trait karakter atau karakter dagang dan slogan. Yang pertama, trait karakter terdapat pada produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut dan biasanya digunakan untuk tujuan periklanan. Contohnya adalah gambar pria bertopi tinggi dan berjas panjang pada produk Johnny Walker. Yang kedua adalah slogan. Biasanya dituliskan di bawah nama perusahaan atau organisasi dan logonya sehingga terlihat sebagai suatu kesatuan identitas. Contohnya SCTV, satu untuk semua. Yang ketiga, pada beberapa jenis merek atau perusahaan, penggunaan nada atau lagu atau jingle atau mars perusahaan juga merupakan bagian dari corporate identity yang penting. Contohnya adalah suara Nokia, Tun Telkomsel, Indomaret, Agung Podomoro Group, dan lain-lain. Ekspresi identitas dalam logo branding. Dalam buku Membangun Citra Perusahaan, Siswato Sutojo pada tahun 2004 mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan desain identitas. Yang pertama yaitu identitas singkat tapi jelas, keep it simple. Identitas tidak membingungkan, tidak asal-asalan dibuat, orisinal atau karya asli buatan sendiri, tidak menjiplak, tidak mudah dilupakan, agar mudah dimengerti dan diingat banyak orang.
Yang kedua adalah membawa arti tertentu. Khalayak sasaran harus dapat menangkap arti logo atau identitas yang akan mereka pergunakan. Bila perlu pada saat menyiapkan desain logo, perusahaan melakukan survei. Yang ketiga, logo dapat digunakan secara fleksibel. Logo harus dapat digunakan di atas semua jenis bahan atau permukaan. Logo juga harus dapat dicetak dengan baik dalam berbagai ukuran. Yang keempat adalah tidak cepat membosankan. Agar audiens tidak cepat bosan melihat atau membacanya, desain identitas perusahaan harus dibuat menarik, tidak membosankan, mudah dibaca, dan sedap dipandang. Proses pembuatan logo. Logo artworking dapat melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan nama produk atau merek yang akan dibuat logo. Yang kedua, menentukan padanan kata atau kalimat melalui konsep pemaknaan visual atau semiotika visual. Ketiga, menetapkan pesan-pesan yang akan termuat pada logo, misalnya visi, misi, tagline, dan sebagainya. Yang keempat, mencari padanan visual atau grafis pesan atau informasi yang akan termuat pada logo, misal elemen grafis, warna, tanda, dan sebagainya. Yang kelima, menggambar konsep dasar logo. Menggunakan logogram atau logo type menggambar dari draft konsep secara manual. Yang keenam, rancang dan buat dalam 2 hingga 3 versi logo. Yang ketujuh, rapikan draft konsep dan beri tanda penjelasan makna atau filosofi tiap elemen pada logo. Yang kedelapan, aplikasikan draft konsep artworking logo dan pada software aplikasi desain grafis seperti Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Yang kesembilan, masukkan elemen-elemen tipografi dan color pada logo desain. Yang ke-10, buat logo dalam minimal 2 versi. 11. Lakukan analisis dan survei kepada khalayak tentang logo tanpa harus menjelaskan makna. Ini bertujuan untuk mendapatkan kesan dan makna yang didapat oleh khalayak terhadap logo. Yang ke-12 adalah lakukan perbaikan atau revisi yang diperlukan pada logo yang terpilih. Kesimpulan. Logo ibarat wajah. Logo pada perusahaan merupakan identitas perusahaan kepada masyarakat luas atau khalayak. Melalui logo harus dapat dibedakan mana perusahaan A dan mana perusahaan B. Melalui logo, pesan atau makna apa yang akan disampaikan kepada khalayak. Prinsip paling mendasar pada logo ditinjau dari teori komunikasi grafis adalah dengan menggunakan logo, etos, dan patos. Maka logo akan membantu pemilik logo dalam tindakan persuasi pada khalayak. Melalui bahasa, perusahaan akan mendapat mengubah sudut pandang orang lain. Melalui logo, akan dapat memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan. Logo adalah argumen berdasarkan fakta, bukti, dan alasan. Menggunakan logo berarti mengajak dan membuat khalayak percaya dengan pesan yang disampaikan pada logo secara logis. Demikian penjelasan logo yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.